Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Goshen yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di minggu terakhir bulan Juli ini, sekalipun tetap dalam ibadah online yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita semua, kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan namanya. Karena sampai saat hari ini Tuhan itu baik dan Dia bersama kita. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai saat hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Dia menghiasi setiap kehidupan kita hanya dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Bahkan Dia merancangkan masa depan-Mu hanya bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Kau hiasi. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Katakan bahwa Yesus, Dia menghiasi kehidupanmu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, aku ada sampai ini hanya karena kemurahan-Mu. Dan nanti Bapak mau taruhkan dalam doa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Dialah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat hari ini ya Tuhan, kami masih boleh bergerak bernafas, kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami akan percaya semuanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di hadapan Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini di Ka'bah-Mu Tuhan, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami beribadah lewat live streaming Tuhan. Kami yakin dan percaya ruang dan batasan waktu yang Tuhan tidak ada batasnya dalam kehidupan kami. Hanya kuasa-Mu yang dapat melampaui semuanya Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami mau persembahkan hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Kami mau memuji, mau memuliakan akan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini mau mempersiapkan seluruh hidup kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat suara kami, lewat apapun yang Tuhan percaya bagi kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kehidupan kami hamba-Mu yang terbaik pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntutkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami persembahkan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat yang menonton pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama Tuhan. Setiap roh yang kuasa kegelapan di udara yang ada dalam pelayanan kami pada pagi hari, baik kami ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami bersama-sama kami tolak dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah-Mu yang mengampuni kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami akan melayakan kebaktian kami pada pagi hari ini dengan berucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bagi berdiri semua, kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Lewat pujian ini saya yakin dan percaya sampai hari ini Anda masih melihat kasih-Nya. Sampai hari ini Anda masih merasakan akan kuasa-Nya bekerja dalam hidup Anda dan saya. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari
Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Kita tetap bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian kira-kira kepada Tuhan. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kita mau melompat bagi Dia. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Dapat tepuk tangan sekali di rumah. Mari kita memuji Dia. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Na
tetap bangkit berdiri. Anda mungkin lelah, silakan duduk. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa, Engkau mengenalku. Dia mengenal hatimu dan hati saya. Dia mengenal pribadimu. Dia pribadi yang maha tahu. Haleluya. Ku ikuti
kepada rancangan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami ada di dalam pikiran-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam dunia ini, Engkau mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Tetapi kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengagungkan kebesaran-Mu, bahwa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu menjadi sumber yang kuat bagi kami. Sehingga kami percaya bahwa setiap firman-Mu itu akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, bahwa segala sesuatu yang terjadi Engkau dapat melakukannya dengan baik bagi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman yang dibentangkan, firman-Mu yang disampaikan itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Sidang jemaat Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami ada di bait-Mu ya Tuhan, bahkan di rumah, di live streaming Tuhan, lewat Facebook kami percaya kami semua dipakai Tuhan, kami semua diurapi Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Satu ayat ini adalah ayat kekuatan saya waktu saya sekolah Alkitab di PJ Batu Malang pada angkatan yang ke-34. Pada angkatan yang pertama ya, pada angkatan 34 saya sekolah kelas 1 waktu itu. Dan ayat inilah yang menjadi kekuatan di dalam saya melayani Tuhan sampai saat hari ini. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya ya. Puji Tuhan, kita baca bersama. Ayat ini sudah saya share di WA Group Goshen ya. Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-13. Satu ayat yang tidak asing lagi ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini huruf besar ya. Dan Dia di sini Anda sudah tahu, Dia yang memanggil saya dan Anda, Dia yang sampai saat hari ini kita rasakan pertolongannya, kasihnya, dan kekuatan itu hanya dari Dia saja ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ya. Kalau dalam terjemahan lama, kalau Anda punya kitab terjemahan lama atau dari HP, Anda bisa lihat di situ dikatakan segala sesuatu aku cakap menanggungnya. Cakap ya. Segala sesuatu aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang menguatkan aku ya. Segala sesuatu aku cakap menanggungnya. Jadilah orang yang cakap menanggung segala apapun masalah yang kita hadapi ya. Jangan ada orang berkata, wah kalau masalah yang biasa-biasa saja saya memang sudah biasa ya. Tetapi kalau masalah yang satu ini saya tidak akan mampu menghadapinya. Kalau kita bilang tidak mampu, pasti kita tidak mampu. Tetapi kalau kita bilang saya mampu, saya bisa bersama dengan Dia. Asal kuncinya apa dikatakan situ? Di dalam Dia, bukan di luar Dia. Alkitab tidak pernah menulis segala perkara aku cakap menanggungnya, segala perkara aku dapat menanggungnya di luar Dia ya. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita, perkara apapun boleh terjadi dalam hidup saya dengan Anda, asal kita menanggungnya di dalam Dia ya. Kita tetap di dalam ranting itu, di dalam pokok anggur itu, dan kita tidak keluar dari pokok anggur itu, maka kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan tetap merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi di dalam menghadapi segala perkara, apalagi pandemi ini, saya baru lihat ketika saya kemarin bersama dengan orang tua saya ya, 2 hari ini saya dekat dengan mama saya, kita bercakap-cakap dan kita melihat, saya melihat berita yang sangat mengejutkan baru kali itu selama pandemi beberapa bulan ini yang paling dahsyat ya.
Dan di Indonesia rupanya itu nomor 1 ya, luar biasa sekali di Indonesia ya. Saya terkaget, saya ternganga-nganga pas lihat revisi urutan Indonesia adalah yang pertama ya kematian, dan COVID itu kedua terbesar setelah Amerika, itu masih dipegang oleh Indonesia. Kalau rekor dunia dalam pertandingan sih boleh ya, tetapi ini rekor COVID itu sesuatu yang luar biasa. Ketika saya kaget, mama saya lebih kaget lagi. Dia bukan kaget karena lihat revisi mengatakan bahwa Indonesia adalah yang pertama, tapi dia kaget karena melihat saya kaget. Dia bilang, kamu memangnya nggak tahu? Katanya. Saya bilang, iya saya nggak tahu. Saya memang sudah jarang sekali menonton berita ya, karena sejak almarhum suami saya belahan jiwa saya dipanggil Tuhan, saya sudah tidak lagi mengikuti itu tentang COVID itu, saya sudah tidak ikuti. Saya bilang ya sudahlah, kalau memang harus berjalan entah sampai batas waktu yang tidak ditentukan, ya sudah. Yang penting intinya kita tetap berserah kepada Tuhan. Segala perkara aku cakap menanggungnya di dalam Dia. Asal kita terus di dalam Tuhan, asal kita terus dalam perlindungan Tuhan, asal kita terus di dalam firman-Nya. Saya yakin dan percaya selama kita tidak keluar dari relnya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan menjadi bagian dalam kehidupan saya dengan Anda ya. Proses Tuhan yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, memecahkan rekor yang pertama, urutan pertama, bahkan urutan kedua jumlah kematian ya yang ada di Indonesia itu sungguh sesuatu yang luar biasa sekali, sehingga pemerintah menganjurkan untuk PPKM. Saya bertanya kepada mama saya, ada nggak satu negara yang tidak alami COVID ini ya, tidak meningkat COVID-nya? Ada katanya. Wah, saya kaget juga. Pengetahuannya ibunda ya luar biasa sekali. Saya tanya, negara mana mami? Negara Thailand ya. Negara Thailand itu tidak ada yang meninggal karena COVID. Saya bilang, waduh, apa resepnya ya? Dia bilang katanya, karena dia taat pada peraturan. Nah, itulah kalau kita taat pada peraturan, apapun, taat pada peraturan firman Tuhan pun, kita akan mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Ya, negara Thailand katanya tidak alami penyakit itu karena mereka taat. Mereka benar-benar pemerintahannya tidak menganjurkan ada orang keluar atau masuk pun tidak boleh ya, dijaga ketat sekali. Bahkan penduduknya juga sangat taat ya, mereka tidak keluar, mereka tetap di rumah dan semuanya berjalan dengan baik, tidak seperti Indonesia. Tetapi mau tidak mau ya, negara kita yang tercinta ini kita terus bawa di dalam doa. Kita yakin dan percaya kita akan bisa melewati ini semua hanya dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada obat dimanapun yang sanggup menyembuhkan COVID ya, tetapi hanya satu obat di dalam firman Tuhan yang sudah jelas-jelas ditulis di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Sebab itu saya percaya ya, kalau selama hati kita menjaga hati kita, imun tubuh kita naik, itu akan terbukti bahwa COVID itu bisa dilawan dari pikiran kita ya. Hati kita baik, pikiran kita baik, hati kita senang, pikiran kita senang, maka penyakit itu akan segera dinyatakan. Ada keluarga hamba Tuhan juga yang saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia tidak mau minum obat-obatan ya ketika dia mengalami penyakit ini. Suami istri ya, dia isoman di rumah, dan memang saya lihat istrinya waktu itu agak parah juga ya, sempat badannya panas, sudah 38 lebih, udah batuk-batuk, dia bilang sakit kepala sekali. Tetapi mujizat Tuhan terjadi ketika dia sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Obat-obatan yang diberikan sama sekali mereka tidak minum, dan mereka hanya berserah kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan mereka yakini bahwa dari hati, ketika mereka menjaga hati mereka, tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Seperti khotbah saya kemarin, di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan yang terjadi. Dan puji Tuhan ya, sekalipun dengan waktu yang berjalan agak lama juga ya, tetapi kedua hamba Tuhan suami istri ini boleh mengalami kesembuhan hanya karena mujizat Tuhan. Tidak ada satu obat pun yang mereka minum ya. Mereka dalam keadaan sakit, suami istri selalu mengurus ya, suami yang mengurus istrinya, istrinya mengurus suaminya. Memang yang lebih parah istrinya. Tetapi sampai hari ini saya melihat
bagaimana pertolongan dan sinarnya Tuhan kepada hambanya ya. Puji Tuhan, kita melihat kembali di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 tadi, bahwa segala perkara aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Proses hidup kita anak-anak Tuhan ini tidak pernah berhenti ya, akan terus berjalan sampai kita menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, dan seterusnya ya. Sampai akhir kita menutup mata, kita terus akan mengalami proses Tuhan itu dalam hidup saya dengan Anda. Proses Tuhan yang bagaimana, saya sudah pernah jelaskan ini tentang ketiga proses Tuhan yang harus dialami oleh kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Baik kita hamba-hamba Tuhan, baik kita jemaat biasa ya, tidak ada yang terlewati bagaimana proses Tuhan dalam hidup kita ya. Baik proses Tuhan itu berupa ketika kita diuji, ketika kita dibentuk, ketika kita diajar oleh Tuhan, itu semua harus kita lewati ketiga proses ini, yaitu diuji, diajar, dan dibentuk oleh Tuhan. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Kalau ketika kita mengalami mujizat Tuhan pun, setelah itu proses Tuhan pun masih terus berjalan dalam hidup saya dengan Anda. Proses Tuhan yang pertama yaitu Tuhan mengajar kita. Mazmur 143 ayat yang ke-10 dikatakan di situ. Mazmur 143 ayat yang ke-10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saya senang, saya teringat dengan Mazmur 25 ayat yang ke-5, karena nyebutnya gampang ya. Saya ingat, coba sebentar kita lihat di situ Mazmur 25 ayat yang ke-5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ketika Anda diselamatkan, Anda akan terus diajar oleh Tuhan, dibawa di dalam kebenaran dan diajar oleh Tuhan. Engkau pun nantikan sepanjang hari. Pengajaran Tuhan itu bukan hanya untuk satu hari saja, 1 kali 24 jam ya, tetapi pengajaran Tuhan itu sepanjang hari katanya ya. Ku nantikan bagaimana Tuhan mengajar kita, seperti di dalam Mazmur 143 tadi ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dalam terjemahan lama dikatakan, ajarlah aku berbuat kesukaan-Mu ya. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan, itu kita perlu belajar. Ada yang namanya proses kita diajar oleh Tuhan. Tidak bisa kita belajar kepada orang lain, tidak bisa kita belajar kepada gembala, tidak bisa kita belajar kepada majelis. Tetapi ketika kita diajar oleh Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang mengajar kehidupan saya dengan Anda. Saya pun sebagai hamba Tuhan, terlebih sudah beberapa bulan ini Tuhan percayakan saya sebagai gembala di tempat ini. Saya pun belajar kepada Tuhan, bukan belajar kepada orang lain. Orang lain hanya seringkali memberi masukan ya, masukan yang ada, yang baik, yang positif tentunya ya, untuk kami belajar menjadi seorang gembala yang baik itu ya. Tetapi proses Tuhan dalam kehidupan saya sama dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda jemaat Tuhan yang saya kasihi, yaitu kita sedang diajar oleh Tuhan. Bagaimana ya kita diajar oleh Tuhan? Mari kita lihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7, tepat saja ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, garis bawahi kata bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi iman itu diajarkan oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri ya. Tuhan mengajarkan kita sehari, sepanjang hari. Setiap hari Tuhan mengajar kita untuk kita tetap di dalam iman. Setiap hari Tuhan mengajarkan kita untuk kita beriman kepada Dia. Tidak ada orang lain yang bisa mengajarkan kita untuk kita tetap beriman kepada Dia. Hanya lewat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu ya, Tuhan mengajarkan iman kita semakin meningkat.
bukan saja imun, tetapi iman kita pun harus dari hari ke hari itu harus ditingkatkan. Ya, imun saja kalau turun pasti manusia akan sakit. Iman pun kalau turun, engkau tidak ada iman, ya, engkau tidak beriman kepada Tuhan, pasti hidupmu akan kalang kabut. Tapi bagaimana sekarang? Bagaimana caranya Tuhan mengajarkan iman itu kepada kita? Mari kita lihat bersama di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Itu Anda sudah hafal bersama-sama ya, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama untuk kita tetap beriman kepada Dia ketika Anda dengar firman Tuhan. Baik seperti pagi hari ini, Anda dengar khotbah, Anda mendengarkan firman Tuhan, itu timbul iman. Ya, Tuhan tidak secara langsung dari surga Dia bersuara, "Hai anak-anakku, begini-begini." Tidak seperti itu, tapi lewat kita mendengarkan firman Tuhan yang ada, iman Anda itu ditingkatkan. Iman itu akan meningkat dalam hidup Anda ketika Anda mendengarkan firman. Baik seperti pagi hari ini atau Anda dengar dari YouTube, ya, dari gereja-gereja manapun, ketika judulnya ketika Anda dengar firman itu timbul iman. Dan yang kedua, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, lewat tantangan dan ujian. Ya, ketika Anda diuji, ketika Anda menghadapi tantangan, itulah timbul iman. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ketika iman Anda diuji, itu akan menghasilkan ketekunan. Semakin kuat di dalam Tuhan jemaat Goshen. Sekalipun akhir-akhir ini saya dengar ya, beberapa minggu sebelumnya selama PPKM ini banyak jemaat Goshen juga yang sakit ya. Ada yang saya ketahui, ada yang saya tidak ketahui mungkin ya. Saya terbatas mengetahui Anda satu persatu, tapi saya yakin dan percaya sampai hari ini saya banyak mendengar mereka sudah dinyatakan negatif ya dari COVID. Baik keluarga-keluarga yang jauh, ada yang di luar kota juga ya. Puji Tuhan sudah menunjukkan hasil PCR-nya kepada saya, sekalipun dia di luar kota, dan mengatakan bahwa saya, Bu Gembala, saya sudah dinyatakan negatif dari COVID ya, hasil PCR-nya. Puji Tuhan, itu sungguh luar biasa sekali ya. Mereka pun yang sementara ini masih dalam pengobatan isomannya di rumah masing-masing, saya telepon hampir setiap hari, saya tanyakan bagaimana keadaan mereka, dan mereka tetap sukacita menghadapi itu semua. Saya bilang, jangan lupa tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur, jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apapun proses Tuhan, ketika kita diajar oleh Tuhan sampai saat hari ini, itu semua karena Tuhan ingin melihat bagaimana imanmu kepada Dia. Amin. Ya. Dan iman yang kedua itu diajarkan oleh Tuhan ketika lewat doa kita yang belum dijawab ya. Sampai saat hari ini mungkin kita sudah 1 tahunkah berdoa untuk pergumulanmu ya. Bahkan mau dianggap itu doa sudah expired, seperti pengalaman dari Abraham dan Sarah ketika mereka diuji, diajar oleh Tuhan bagaimana bertahun-tahun mereka hidup berumah tangga tetapi mereka belum mendapatkan seorang anak ya. Iman itu diajarkan oleh Tuhan lewat doa yang belum dijawab oleh Tuhan, lewat doa yang expired judulnya ya. Kalau mau dipikir berapa lama ya, harus berapa lama Tuhan saya berdoa, sekian tahun, sekian puluh tahun ya. Abraham ketika dia mendapatkan anak sudah berumur 100 tahun, yang ditulis hanya Abraham, nggak tahu secara umur berapa, tapi sekitaran segitulah ya. Kalau mau dipikir itu kandungannya sudah nggak bisa ya, secara manusia sudah tidak bisa, sudah lanjut usia, sudah nenek-nenek, udah usul ya, kalau mau dibilang sudah usul. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tetap mengajarkan iman Abraham dan Sarah ketika mereka terus berdoa ya, ketika doa mereka belum dijawab, sampai pada akhirnya iman itu teruji, iman itu terbukti ketika Tuhan menjawab doa yang sudah expired itu. Bahkan boleh dibilang Abraham dengan Sarah sudah lupa dengan pergumulannya, itu sudah lupa, sudah puluhan tahun dia berdoa untuk mendapatkan seorang anak, sudah lupa Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menguji iman mereka sampai satu saat iman mereka diuji oleh Tuhan dan mereka
mendapatkan seorang anak dan dinamai itu Ishak ya. Dan yang keempat, iman itu diajarkan kepada saya dengan Anda lewat orang yang nyebelin. Waduh ya. Saya kadang-kadang mau pikir itu, Tuhan, iman saya diuji, iman Anda diuji lewat orang yang nyebelin. Yang bagaimana ini ya? Kalau yang nyebelin banyak mungkin ya, tetapi yang kenapa harus lewat orang yang nyebelin Tuhan ya? Kita melihat pengalaman dari Yusuf di dalam kejadian itu. Anda lihat bagaimana kisah Yusuf ketika kakak-kakaknya itu hidupnya nyebelin banget, padahal kakak kandung loh ya. Kakak-kakak Yusuf sendiri, Yusuf dibuang lah, Yusuf pokoknya luar biasa sekali lah ujian Yusuf ya. Saya senang, saya sebetulnya kalau punya cucu saya ingin kasih nama Yusuf, tapi tidak mungkin ya. Saya punya ambil untuk memberi nama kepada cucu saya Yusuf. Yusuf seorang yang tegar sekali ya. Bahkan apa yang membuat iman Yusuf ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Dia sanggup tetap beriman ya, ketika dia disakiti, ketika dia dilukai, ketika dia ditolak, ketika dia tidak diperdulikan oleh saudara-saudaranya ya. Tidak ada yang memperdulikan dia, tetapi Yusuf terus naik tingkat. Yusuf terus naik tingkat, sehingga pada Kejadian pasal yang ke-41, kalau Anda lihat ayat yang ke-38, di situ rahasianya kenapa Yusuf ini sekalipun dia dibenci, sekalipun dia banyak orang yang gak suka, masih untung kalau kita tahu ya orang yang tidak suka kepada kita masih bagaimana ya. Tetapi kalau kita tidak tahu orang yang tidak suka kepada kita, pastilah ada ya, pasti ada. Tetapi biarlah semua itu kita terus berjalan dalam relnya Tuhan, tetap ada kasih dalam hidup kita ya. Sekalipun mungkin Anda tidak tahu, teruslah Anda berdoa, Tuhan taruhlah kasih dalam hidupku ya. Kalau Anda tahu pun ada orang yang membenci engkau, yang tidak suka dengan kau, tetap kerjakan kasih itu ya. Di dalam rahasianya Yusuf ini, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf penuh dengan roh Allah. Itulah rahasianya ketika dia menghadapi orang-orang yang membenci dia, ketika dia menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada dia, ketika dia menemukan orang yang fitnah dia, ketika dia menemukan orang yang membenci dia, sekalipun itu orang yang terdekat sekalipun ya, orang yang terdekat, saudara kandungnya sendiri yang membuat dia tidak disukai, tetapi imannya terus meningkat, imannya terus kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan iman kepada Yusuf sekalipun dia banyak orang yang tidak suka ya. Di sini rahasianya karena Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Mari penuhi hidupmu bukan dengan kebencian, tapi penuhi hidupmu dengan roh Allah, bukan roh kedagingan. Penuhi hidupmu dengan roh Allah. Biarlah roh Allah itu bekerja terus dalam hidupmu sehingga hidupmu dipimpin ya. Jangan cukup hanya penuh, tetapi biarlah hidupmu ini dipimpin oleh roh, kata Galatia pasal yang ke-5 ya. Biarlah hidupmu itu dipimpin oleh roh ya. Orang yang dipimpin oleh roh, dia akan melihat akan kemuliaan Tuhan, dia akan melihat akan pertolongan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita diajar oleh Tuhan lewat firman yang kita dengar, kita diajar oleh Tuhan lewat tantangan yang ada ya, kita diajar oleh Tuhan lewat doa yang belum dijawab, dan yang keempat kita diajarkan iman kepada Tuhan lewat orang yang membenci kita, lewat orang yang nyebelin ya istilahnya ya. Gue sebel banget nih kalau lihat dia ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita terus menaruh kasih di dalam segala perkara, karena kasih itulah yang banyak berperan dalam hidup anak-anak Tuhan yang ada ya. Taruhlah kasih dalam hidupmu. Dan yang kedua, proses Tuhan yang kedua ketika kita dibentuk oleh Tuhan ya, ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa.
bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kita dibentuk oleh Tuhan bukan untuk orang lain. Kita dibentuk oleh Tuhan bukan menurut maunya orang lain, ya. Bukan, saya bentuk kamu ya sama seperti si dia, ya. Saya membentuk Farel, Tuhan membentuk Farel, mau dibentuk kayak gimana? Oh, jadi sama seperti Okta, tidak bisa, ya. Tuhan membentuk kita, pribadi kita, dikatakan di sini sesuai dengan firman-Nya. Tuhan membentuk kita sama seperti Yesus, amin. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-6, aku telah membentuk engkau, katanya, ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, ya. Ingat baik-baik, yang membentuk Anda itu Tuhan, bukan orang lain, ya. Ketika Anda ingin menjadi seorang yang berhasil, mari serahkan hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan dibentuk oleh orang lain. Bukan dibentuk lewat pendidikanmu skala sekuler, ya. Tetapi engkau dibentuk oleh Tuhan. Telah membentuk aku, Tuhan, aku Allah, telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang bagi untuk bangsa-bangsa yang ada, ya. Jadi yang membentuk kita adalah Tuhan. Saat ini Anda bertanya dan dirimu masing-masing, atau ada di sebelah Anda, ada orang lain di sebelah Anda, mari katakan kepada sebelah kirimu atau sebelah kananmu, aku siap dibentuk oleh Tuhan, ya. Siapkah Anda dibentuk oleh Tuhan? Bagi hari ini kita ingin hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Bagaimana seorang penjunan itu, Yesus itu membentuk bejana dari tanah liat ketika terlihatnya belum bagus, dia bongkar lagi, dia bentuk lagi, dia bongkar lagi, dia bentuk lagi, ya. Seringkali kita melihat orang mau bikin bejana itu, ya, dari tanah liat, bongkar pasang. Seperti itulah Tuhan membentuk kita, ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, kata pujian itu, ya. Bentuklah aku seturut kehendakmu, ya. Bahkan dikatakan bentuklah aku seturut kehendakmu, pakailah aku sesuai rencanamu, ya. Biarlah kehidupan kita menyerah total kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakmu. Ketika Anda dibentuk oleh Tuhan, menyerah sungguh kepada Dia. Ya, pembentukan Tuhan ini tidak pernah berhenti. Engkau akan dibentuk menjadi bejana yang bagus. Engkau akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang bagus sesuai dengan firman Tuhan. Dilihat, ya, sama seperti Yesus adanya. Bukan dibentuk oleh Tuhan seperti pribadi untuk pribadi sama seperti pribadi orang lain, tetapi Tuhan membentuk kita sama seperti Yesus sesuai dengan firman-Nya, ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita akan cepat saja. Bagaimana proses Tuhan yang terakhir adalah ketika kita diuji oleh Tuhan. Ayat pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir, ya. Saudara senang kalau sudah dibilang ayat yang terakhir, ya. Ayat pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, ya. Emas ini dia akan dibakar terus, diuji terus sampai dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya, menghasilkan sesuatu yang mahal. Kalau hanya emas imitasi banyak, ya, emas imitasi orang yang ekonominya tidak cukup untuk memberi emas yang murni, dia memberi barang yang imitasi. Ketika diuji akan berubah dia, ya, akan berubah bentuknya, tidak seperti emas yang asli. Ketika diuji, dilebur, dia akan semakin bercahaya, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menjadi anak Tuhan yang imitasi, yang hanya KTP, ya, Kristen tanpa pertobatan. Tetapi biarlah hidup kita ini, kita terus mengalami ujian Tuhan. Saya waktu di sekolah Alkitab, waktu menaikkan ada pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Di situ saya bilang, aduh Tuhan,
Kalau benar-benar Tuhan menguji saya, apa saya mampu ya? Ketika kita mengalami percobaan yang Tuhan izinkan, apakah kita mampu ya? Saya dulunya takut untuk menaikkan pujian ini ketika saya dalam pendidikan tingkat pertama di sekolah Alkitab ya, angkatan yang ke-34. Tetapi proses Tuhan itu mau tidak mau, siap tidak siap, sampai saat hari ini ketika saya kehilangan orang yang saya kasihi, tetap saya harus menerima semua ujian dari Tuhan, pembentukan Tuhan, pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Karena ketiga hal ini, proses Tuhan ini tidak pernah berhenti dan tidak melihat siapakah dia. Mau dia hamba Tuhan senior, mau dia hamba Tuhan pelayanannya masih kecil ya, maupun jemaat yang besar, jemaat yang kecil, jemaat yang ekonominya di atas, ataupun jemaat yang ekonominya di bawah. Tuhan tidak pernah pandang bulu ketika dia memproses orang ya. Di sini hanya kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kembali ke Filipi 4 ayat yang ke-13 itu dikatakan hanya di dalam Dia. Amin ya. Lewati ketiga proses Tuhan itu, diajar, dibentuk, diuji oleh Tuhan, hanya lewati di dalam Dia. Amin ya. Kalau di luar Tuhan kita tidak akan sanggup. Mari kita bagi diri semua, kita naikkan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Puji Tuhan. Kita mau komitmen dengan Tuhan, kita mau setia di dalam segala perkara, kita mau tetap cinta kepada Tuhan, sekalipun mungkin badai menerpa kehidupan saya dengan Anda. Doa kita selama ini belum dijawabkan oleh Tuhan. Mari terus pegang komitmen kita kepada Tuhan, tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Walau badai datang
Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati-hati umat-umat Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam pribadi lepas pribadi yang ada. Firman Tuhan tertanam dalam tanah hati yang baik dan berbuah-buah. Berkati telinga-telinga mereka menjadi telinga rohani yang peka terhadap suara-Nya Tuhan, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada akhir zaman ini. Bukan hanya saja menjadi pendengar yang baik, tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini menjadi doa kami. Berkati umat-umat-Mu, mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, biar kiranya setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, baik firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tamatkan ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kiranya Tuhan memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bagi ibadah kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya berkat-berkat daripada Tuhan menyertai umat-umat-Mu, khususnya jemaat GBDI Goshen yang ada. Setiap kami yang sudah memuji membesarkan namanya Tuhan, baik kami di rumah kami masing-masing, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu yang kami kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi pergumulan umat-umat-Mu, permasalahan umat-umat Tuhan, pergumulan mereka secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka terus kekuatan iman melewati prosesnya Tuhan. Ketika mereka dibentuk oleh Tuhan, ketika mereka diuji oleh Tuhan, ketika mereka diajar oleh-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan iman kepada jemaat-jemaat Goshen yang ada. Mereka boleh melewati itu semua dengan kekuatannya daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Mereka boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi umat-umat-Mu. Kalau ada jemaat-jemaat Goshen yang masih menderita COVID saat ini, isoman di rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka tetap sukacita untuk mereka melawan sakit penyakit ini. Bersama dengan Tuhan mereka akan mampu. Hamba berdoa bagi keluarga
masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka kembali. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur juga kalau ada beberapa jemaat Goshen, mereka yang ada di luar kota Tuhan, mereka yang sudah mengalami pertolongan dan cintanya Tuhan, mereka yang sudah mengalami jamahan Tuhan, mereka boleh dinyatakan negatif dari penyakit COVID ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan mereka kesehatan terus, kekuatan terus yang daripada Tuhan, sukacita dan sejahtera ada menyertai mereka. Mereka terus berjuang bersama-sama. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Goshen yang bekerja di luar kota, baik Bapak Dian Manopo, baik Stephen Timothy, yang saat ini Tuhan dia akan pindah dari Bali menuju pekerjaannya yang baru di Jakarta. Semuanya ini hanya karena pertolongan Tuhan. Dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan menolong dia, membuktikan kepada anak muda ini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupnya. Kami terus berdoa buat Koko Edward yang masih bekerja di Sidoarjo. Tuhan menolong dia terus. Tuhan campur tangan berbicara kepada anak muda ini untuk dia terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga buat jemaat Goshen yang bekerja di luar negeri, baik Bapak Nasir Pandiangan, baik Bapak Rudi Gutenberg, baik Bapak Chandra Mawati yang berada di Taiwan. Tuhan berkati umat-umat Tuhan, jemaat Goshen yang bekerja di luar negeri. Tuhan menjaga, lindungi, peliharakan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian dari hidup mereka. Kuat-kuatkan mereka terus, sehat-sehatkan mereka terus. Terima kasih Bapa dalam surga, jemaat Goshen yang dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulan mereka, Tuhan memberikan kekuatan iman. Tuhan memberikan kesungguh-sungguhan untuk mereka tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan, dan mereka tidak keluar dari dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari mengangkat tanganmu yang berada di rumah masing-masing. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, pulang engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati makan, minum, pakaianmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, dan setiap pergumulanmu pun ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.